Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Selamat datang di channel kami. Rahayu, seorang wanita miskin hidup sendirian di pinggir hutan. Suara aneh datang dari hutan. Setelah dicari, seekor harimau tergeletak seperti mau melahirkan. Rahayu terpanggil untuk menolongnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Hujan baru saja reda di ujung senja, menyisakan aroma tanah basah yang meresap hingga ke tulang. Udara dingin merayap perlahan, menyelimuti pinggiran hutan tempat Rahayu tinggal seorang diri. Di gubuk reot yang berdiri di antara pepohonan rindang, ia duduk di depan api kecil, menghangatkan diri dengan selimut usang yang sudah mulai berlubang. Sejak kematian keluarganya akibat wabah yang melanda desa, ia tak lagi memiliki tempat pulang selain rumah sederhana yang ia bangun sendiri dengan tenaga dan air mata. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering berjatuhan, dan suara ranting patah sesekali terdengar dari dalam hutan. Rahayu menghela napas panjang. Sehari penuh ia mengumpulkan hasil hutan, umbi-umbian, jamur liar, dan sedikit madu yang ia temukan di celah batu. Tak banyak, tetapi cukup untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Tiba-tiba, di antara desau angin dan gemerisik dedaunan, sebuah suara lirih menyusup ke telinganya. Erangan panjang, menyayat malam yang sepi. Rahayu menegakkan punggungnya. Telinganya tajam menangkap suara itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu bukan suara manusia, juga bukan suara burung malam yang biasa menemani kesendiriannya. Ia menelan ludah. Suara itu datang dari arah hutan, semakin jelas dan mengandung penderitaan. Ketakutan berbisik di dalam dirinya. Hutan di malam hari adalah dunia yang berbeda, penuh misteri dan bahaya yang tak terduga. Namun, ada sesuatu dalam suara itu yang menarik hatinya. Kesakitan, permohonan, atau mungkin hanya ilusi yang ditimbulkan oleh pikirannya yang lelah. Rahayu menggigit bibir, menimbang-nimbang. Jika ia tetap diam di sini, suara itu mungkin akan terus terngiang di telinganya sepanjang malam. Akhirnya, dengan langkah ragu, ia bangkit. Ia meraih pisau kecil yang selalu ia bawa saat masuk ke hutan. Cahaya bulan yang samar menjadi satu-satunya penerangnya saat ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Hutan menyambutnya dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada suara jangkrik atau burung hantu seperti biasa. Daun-daun yang basah memantulkan cahaya rembulan, menciptakan bayangan yang bergerak seiring hembusan angin. Rahayu mengatur napas, berusaha tetap tenang. Ia berjalan perlahan, membiarkan suara erangan itu membimbing langkahnya lebih dalam ke hutan. Semakin dekat, suara itu berubah menjadi dengusan tertahan, diiringi suara dedaunan yang bergesekan. Rahayu menyingkap semak-semak dengan hati-hati, dan matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Seekor harimau betina tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar dalam cahaya bulan. Mata keemasannya bersinar lemah, penuh rasa sakit. Perutnya membesar, bergerak tidak wajar. Ia sedang dalam proses melahirkan. Rahayu terpaku. Naluri bertahan hidupnya berteriak agar ia segera berlari, menjauh sebelum harimau itu menyerangnya. Namun, ia tidak bisa. Ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang menahannya di tempat, seolah binatang itu meminta pertolongan. Harimau itu menggeram pelan, bukan ancaman, melainkan rintihan yang lemah. Rahayu mengingat saat-saat ia dulu membantu ibunya membantu sapi desa yang melahirkan. Ia tahu rasa sakit itu. Harimau ini sedang berjuang di ambang hidup dan mati. Tangannya mengepal. Ia bisa pergi sekarang dan membiarkan alam menentukan nasib sang harimau. Tetapi sesuatu di dalam dirinya menolak meninggalkan makhluk itu sendirian dalam penderitaan. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Ia tidak tahu apakah ini keputusan bodoh atau keberanian yang tak terduga. Ia hanya tahu bahwa malam ini, nasibnya terikat dengan sang harimau. Dan ia tidak akan berpaling. Rahayu berdiri kaku di tengah hutan. Jantungnya berdentam kencang. Cahaya bulan menyorot tubuh harimau betina yang tergeletak di hadapannya. Mata keemasannya berkilat dalam cahaya redup, tetapi tidak ada ancaman di sana,
hanya penderitaan yang nyata. Nafas sang harimau tersengal, perutnya bergerak tidak wajar, tanda bahwa ia sedang berjuang untuk melahirkan. Rahayu menelan ludah. Di satu sisi, akal sehatnya mengatakan ia harus segera pergi sebelum harimau itu berubah ganas. Namun, hatinya berkata lain. Ia ingat bagaimana dulu ia membantu ibunya menangani ternak yang melahirkan. Ia tidak tahu apakah pertolongan manusia bisa diterima oleh seekor harimau liar. Tetapi ia tidak sanggup membiarkan makhluk itu menderita sendirian. Dengan hati-hati, ia merunduk, mendekat perlahan, membiarkan harimau itu melihat setiap gerakannya. Harimau itu mengeluarkan geraman rendah, tetapi bukan tanda ancaman, lebih seperti tangisan tertahan. Rahayu menghela napas dalam-dalam, berjongkok, dan mengulurkan tangan, menempelkan telapak tangannya ke tanah yang lembab. Ia menunggu, memberi harimau waktu untuk memahami bahwa ia tidak berniat mencelakai. Beberapa saat kemudian, harimau itu menolehkan kepalanya, memandangnya seolah meminta pertolongan. Keputusan telah dibuat. Dengan penuh keberanian, Rahayu bergerak lebih dekat. Ia melihat bagaimana tubuh harimau itu kejang, otot-ototnya menegang, berusaha mengeluarkan kehidupan yang ada di dalam perutnya. Tanpa membuang waktu, Rahayu menyingkirkan ranting dan dedaunan yang berhamburan, menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk harimau itu. Ia ingat cara membantu sapi melahirkan, tenang, sabar, dan memastikan jalan lahir tidak terhalang. Meski berbeda dengan sapi, naluri keibuannya memandu langkahnya. Prosesnya melelahkan. Harimau itu mengerahkan seluruh kekuatannya, sementara Rahayu memastikan posisi anak harimau agar bisa keluar dengan aman. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi ia tak peduli. Ia berbicara lirih, entah untuk menenangkan dirinya atau sang harimau. Kau bisa, bertahanlah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan pertama terdengar. Seekor anak harimau mungil lahir. Tubuhnya masih basah dan bergetar dalam udara malam. Rahayu dengan hati-hati membersihkan tubuh mungil itu dengan dedaunan, lalu mendorongnya mendekati induknya. Harimau betina mengendus anaknya, mengeluarkan suara rendah yang penuh kelembutan. Namun, perjuangan belum usai. Dua anak harimau lainnya masih harus lahir. Rahayu tetap di tempatnya, memastikan semuanya berjalan lancar. Waktu terasa berjalan begitu lambat, hingga akhirnya ketiga anak harimau lahir dengan selamat. Setelah proses panjang itu, sang induk tampak kelelahan, tetapi matanya berbinar penuh syukur. Ia menatap Rahayu dalam diam, menghafal wajah perempuan yang telah menyelamatkan anak-anaknya. Momen itu seakan melintasi batas antara manusia dan alam liar. Sebuah kesepakatan tak terucap terbentuk di antara mereka. Rahayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu harimau ini tidak akan selalu lembut seperti sekarang, dan keesokan harinya, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, malam ini, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan satu gerakan pelan, sang harimau bangkit. Tubuhnya masih lemah tetapi matanya tajam. Ia menoleh ke anak-anaknya sejenak, lalu berbalik, berjalan ke arah kegelapan hutan. Rahayu menahan napas, berharap harimau itu akan membawa anak-anaknya pergi. Namun, saat ia melihat lebih dekat, anak-anak harimau itu tetap diam, meringkuk di dekat tubuhnya. Sang induk harimau pergi, meninggalkan mereka. Rahayu tertegun, hatinya mencelos. Ia tidak tahu mengapa harimau itu meninggalkan anak-anaknya. Mungkin karena terlalu lemah untuk merawat mereka, atau mungkin, dalam insting liarnya, ia tahu bahwa mereka lebih aman bersama manusia. Apapun alasannya, kini tiga anak harimau itu menjadi tanggung jawabnya. Malam terasa semakin dingin, dan di hadapannya, tiga kehidupan kecil menggigil dalam kegelapan. Dengan hati yang masih diliputi kebingungan, Rahayu menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan mereka di sini. Meski tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal pasti, ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Dengan perlahan, ia mengumpulkan ketiga anak harimau ke dalam selendangnya, lalu berjalan pulang ke gubuknya di tengah malam yang sunyi.
Dan demikianlah takdirnya berubah selamanya. Rahayu berjalan pulang dalam gelap, menggenggam selendang yang kini berisi 3 anak harimau mungil. Mereka menggeliat pelan, mengeluarkan suara lirih, tanda ketidaknyamanan dan ketakutan. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi ia terus melangkah, membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah ia telah mengambil keputusan yang tepat? Bagaimana ia bisa merawat 3 makhluk liar di tengah keterbatasannya? Setibanya di gubuknya, Rahayu menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh anak-anak harimau itu. Ia mengumpulkan kain-kain usang, membuat tempat tidur darurat di sudut gubuknya. Tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkan mereka di atasnya. Salah satu anak harimau menggeliat, mengeluarkan suara kecil sebelum akhirnya tertidur. Yang lainnya mengikuti, masih dalam kelelahan setelah proses kelahiran yang berat. Malam itu, Rahayu nyaris tak bisa tidur. Ia terus mengawasi anak-anak harimau, memastikan mereka tetap hangat dan aman. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa memberi mereka makanan, mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Pagi-pagi buta, ia bergegas ke hutan, mencari sesuatu yang bisa menjadi susu pengganti. Ia memerah sedikit susu dari seekor kambing liar yang biasa berkeliaran di pinggir hutan, lalu membawanya pulang dalam wadah bambu. Hari-hari berlalu, dan anak-anak harimau itu mulai tumbuh. Mereka masih kecil dan rentan, tetapi dengan setiap harinya, mereka menjadi lebih kuat. Rahayu menamai mereka sesuai dengan ciri khas mereka masing-masing. Si Jalak, yang paling besar dan paling agresif, sering menggeram kecil ketika lapar. Si Kuning, yang berbulu lebih terang dari saudara-saudaranya, selalu ingin dekat dengan Rahayu. Dan si Hitam, yang paling pendiam tetapi memiliki tatapan tajam yang dalam. Mengurus mereka tidaklah mudah. Rahayu harus berburu lebih sering, mencari makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Ia juga harus berhati-hati agar penduduk desa tidak mengetahui keberadaan anak-anak harimau itu. Jika mereka tahu, bisa jadi mereka akan menganggapnya berbahaya dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, seorang pria desa datang ke gubuknya. Ia adalah Pak Wira, seorang pemburu yang sering mencari rusa di hutan. Rahayu, aku mendengar suara aneh dari gubukmu tadi malam. Kau baik-baik saja? Tanyanya curiga. Rahayu tersenyum tipis, menutupi kegugupannya. Ah, itu hanya tikus besar yang masuk ke rumah. Aku harus mengusirnya. Pak Wira menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kalau butuh bantuan, beritahu aku. Hutan ini berbahaya. Setelah pria itu pergi, Rahayu menghela napas panjang. Ia harus lebih berhati-hati. Jika seseorang mengetahui tentang anak-anak harimau itu, mereka bisa saja diburu atau diusir dari hutan. Bulan demi bulan berlalu. Ketiga anak harimau tumbuh dengan cepat. Mereka belajar berburu, awalnya hanya dengan serangga dan hewan kecil yang bisa mereka tangkap. Kadang-kadang mereka bermain di sekitar gubuk, membuat kekacauan dengan mengacak-acak barang-barang Rahayu. Meski begitu, mereka tetap setia padanya. Si Kuning sering tidur di dekat kakinya, sementara si Jalak selalu berjaga di sekitar gubuk, seolah memahami bahwa Rahayu adalah satu-satunya pelindung mereka. Suatu malam, desa digemparkan oleh serangan kawanan bandit. Api berkobar di beberapa rumah, dan suara teriakan memenuhi udara. Rahayu terbangun oleh suara derap kaki kuda yang mendekat. Dari jendela kecilnya, ia melihat beberapa orang bersenjata berjalan ke arah rumah-rumah penduduk, menjarah apapun yang bisa mereka ambil. Rahayu merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak memiliki harta berharga, tetapi jika para bandit menemukan anak-anak harimaunya, mereka bisa saja membunuh mereka atau menjual mereka ke pasar gelap. Saat pintu gubuknya didobrak, si Jalak melompat keluar dari bayangan. Geraman rendahnya bergema di udara. Si Kuning dan si Hitam mengikuti. Bulu mereka berdiri, mata mereka memancarkan keganasan alami. Para bandit yang masuk terkejut, mundur beberapa langkah. Apa ini? Harimau? Salah satu dari mereka berseru ketakutan. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, ketiga harimau itu menerkam, mengusir para penyerang dengan keberanian luar biasa. Mereka menggigit dan mencakar,
memaksa para bandit melarikan diri dari gubuk dengan panik. Di luar, penduduk desa yang awalnya ketakutan menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Mereka melihat bagaimana anak-anak harimau itu melindungi Rahayu, seolah tahu bahwa perempuan itu adalah ibu mereka. Setelah para bandit pergi, penduduk desa berkumpul di sekitar gubuk Rahayu. Mata mereka penuh pertanyaan dan kekaguman. Seorang tetua desa maju ke depan, menatap Rahayu dengan pandangan penuh arti. "Mungkin ini takdir," katanya pelan. "Legenda lama mengatakan bahwa barang siapa menolong makhluk hutan, ia akan mendapat perlindungan dari alam." Rahayu menatap anak-anak harimau itu, yang kini duduk di sampingnya, masih waspada. Mereka telah menyelamatkannya, sama seperti ia telah menyelamatkan mereka. Dan kini, takdir mereka semakin terikat satu sama lain. Malam itu, di bawah cahaya bulan, desa yang tadinya penuh ketakutan perlahan mulai menerima bahwa di antara mereka kini hidup 3 penjaga yang berasal dari hutan. Malam itu, setelah para bandit berhasil diusir, desa masih dipenuhi ketegangan. Api dari rumah-rumah yang terbakar perlahan mulai padam, menyisakan bau kayu hangus yang bercampur dengan udara malam. Penduduk berkumpul di tengah desa, beberapa masih gemetar, sementara yang lain mencoba menenangkan anggota keluarga mereka. Namun, satu hal yang tak luput dari perhatian semua orang adalah bagaimana 3 harimau muda berdiri gagah di samping Rahayu, menjaga perempuan itu seolah ia adalah bagian dari mereka. "Mereka menyelamatkan kita," bisik seorang pria tua. "Tapi mereka juga tetap harimau liar. Bagaimana jika suatu hari mereka malah menyerang kita?" sahut yang lain, masih diliputi ketakutan. Tetua desa, Pak Leman, melangkah maju. Sorot matanya tajam, berusaha memahami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menatap Rahayu dan 3 harimau itu sebelum berbicara dengan suara penuh wibawa. "Apa yang kita lihat malam ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda dari alam. Rahayu telah menolong makhluk hutan, dan kini hutan membalas budinya." Penduduk desa terdiam. Sebagian masih ragu, tetapi tak bisa disangkal bahwa harimau-harimau itu telah menyelamatkan mereka. Beberapa hari berlalu, desa mulai bangkit dari keterpurukan. Penduduk saling membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak, sementara sebagian lagi berjaga-jaga di batas desa untuk memastikan para bandit tidak kembali. Rahayu, meskipun tetap tinggal di gubuknya di pinggir hutan, kini sering didatangi orang-orang desa. Mereka yang dulu takut padanya kini mulai menerima kehadirannya. Anak-anak harimau tetap berada di sisinya. Si Jalak, yang paling besar dan kuat, sering berkeliaran di sekitar gubuknya seolah menjadi penjaga yang selalu waspada. Si Kuning, yang paling jinak, kerap bermain di halaman gubuk dan tidak segan mendekati anak-anak desa yang penasaran. Sementara si Hitam, yang paling tenang, selalu berada di dekat Rahayu, mengawasi setiap gerakan orang asing yang datang. Suatu hari, Pak Leman mengundang Rahayu ke balai desa. Saat ia tiba, beberapa tetua desa telah berkumpul. "Rahayu, kami telah berdiskusi panjang. Kami tidak bisa menutup mata atas apa yang telah terjadi. Kau dan harimau-harimaumu telah menyelamatkan desa ini. Kami ingin menawarkan tempat yang lebih aman untukmu di desa, jika kau mau," kata Pak Leman dengan nada tulus. Rahayu terdiam. Ia mengerti maksud baik mereka, tetapi ia juga tahu bahwa tempatnya tetap di pinggir hutan. "Terima kasih atas tawaran kalian, Pak Leman, dan semuanya. Namun, aku merasa tempatku tetap di sini, dekat dengan hutan. Aku telah hidup bersama alam, dan aku yakin hutan akan selalu melindungiku, seperti yang selama ini terjadi." Pak Leman mengangguk, menghormati keputusan Rahayu. "Kalau begitu, desa ini akan selalu terbuka untukmu. Jika kau butuh bantuan, jangan ragu untuk datang." Suatu malam, saat Rahayu duduk di depan gubuknya, menatap bulan yang bersinar terang, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan yang segar. Lalu, dari balik pepohonan, muncul sosok yang tidak asing baginya. Sang induk harimau. Rahayu tertegun. Induk harimau itu,
yang dulu ia bantu melahirkan, kini berdiri di hadapannya. Mata mereka bertemu dalam keheningan malam. Anak-anak harimau, yang kini telah tumbuh lebih besar, segera bangkit dan mendekati induk mereka. Mereka mengendus, seolah mengenali asal mereka. Sang induk harimau tidak mengeluarkan suara ancaman. Ia hanya menatap Rahayu, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Rahayu merasakan getaran dalam hatinya, sebuah tanda terima kasih yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Kemudian, sang induk harimau melangkah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan jejak kakinya di tanah lembab. Jejak itu bersinar samar di bawah cahaya bulan, seolah ada sesuatu yang berbeda dari tanah itu. Keesokan harinya, ketika Rahayu dan beberapa penduduk desa memeriksa jejak tersebut, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Dari jejak kaki harimau itu, muncul sumber air jernih yang mengalir deras. Air itu dingin dan segar, lebih bersih daripada sungai yang ada di desa. Ini anugerah dari alam, seru seseorang. Pak Leman mengangguk pelan. Hutan telah memberikan kita berkahnya. Ini adalah tanda bahwa mereka yang hidup selaras dengan alam akan selalu mendapat perlindungan. Sejak hari itu, sumber air itu menjadi bagian penting bagi desa. Orang-orang mulai menyebutnya mata air harimau. Desa yang sebelumnya sering kekurangan air kini makmur, dengan tanaman yang tumbuh lebih subur dan kehidupan yang lebih baik. Rahayu tetap tinggal di pinggir hutan, tetapi kini ia bukan lagi seorang perempuan yang terbuang. Ia dihormati sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap malam, dari kejauhan, terdengar suara auman yang menggema di hutan, seolah memberi isyarat bahwa meski anak-anak harimau telah kembali ke asal mereka, mereka tetap menjaga Rahayu dari kejauhan. Dan demikianlah, hutan dan manusia menemukan harmoni yang telah lama hilang, melalui seorang wanita yang dengan tulus memberikan kasih sayangnya kepada alam. Penduduk desa semakin menghormati Rahayu, bukan hanya sebagai penyelamat mereka, tetapi juga sebagai perantara antara manusia dan alam. Kini, mereka percaya bahwa hutan memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan, dan Rahayu adalah bagian dari keseimbangan itu. Namun, meskipun desa semakin makmur, ada satu hal yang terus menghantui hati Rahayu. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Anak-anak harimau yang telah ia rawat sejak kecil harus kembali ke tempat mereka berasal. Meski berat, ia sadar bahwa harimau bukanlah miliknya. Mereka adalah bagian dari hutan, dan suatu saat harus kembali ke dalamnya. Suatu malam, di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, Rahayu duduk di depan gubuknya, ditemani ketiga harimau yang telah tumbuh gagah. Si Jalak, yang kini menjadi pemimpin di antara mereka, menatapnya dengan mata tajam yang penuh arti. Si Kuning menggeliat di sampingnya, sementara si Hitam tetap tenang seperti biasa. "Sudah saatnya kalian kembali," bisik Rahayu dengan suara berat. "Hutan ini adalah rumah kalian yang sesungguhnya." Ketiga harimau itu tidak bergerak. Mereka tetap menatapnya, seolah memahami bahwa ini adalah perpisahan yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Rahayu membawa mereka ke tepi hutan yang lebih dalam, tempat di mana mereka bisa kembali ke dunia liar. Ia berdiri di sana cukup lama, berharap mereka akan mengerti. Si Jalak adalah yang pertama melangkah ke dalam hutan, diikuti oleh si Hitam. Si Kuning, yang paling dekat dengannya, ragu sejenak sebelum akhirnya menyusul saudara-saudaranya. Mata Rahayu berkaca-kaca saat melihat mereka menghilang di balik pepohonan. Meski hatinya terasa kosong, ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, si Jalak berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya, sebelum harimau itu mengeluarkan auman panjang yang menggema di seluruh hutan. Itu bukanlah auman ancaman, melainkan sebuah tanda perpisahan dan terima kasih. Minggu-minggu berlalu, dan Rahayu kembali menjalani kehidupannya yang sederhana. Meskipun ia tidak lagi ditemani anak-anak harimau, ia tidak merasa sendiri. Penduduk desa sering datang mengunjunginya, membawakannya makanan, atau sekadar berbincang. Namun, ada sesuatu yang tetap tinggal, suara auman yang selalu terdengar dari dalam hutan setiap malam.
Itu adalah suara anak-anak harimau yang masih mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali mendengar suara itu, Rahayu tersenyum, merasa bahwa mereka tetap ada untuknya, meskipun telah kembali ke dunia liar. Beberapa tahun berlalu, dan desa semakin berkembang. Mata air harimau terus mengalir, membawa kehidupan bagi semua yang bergantung padanya. Penduduk desa tetap menjaga hutan dengan penuh penghormatan, tak lagi merusaknya seperti dulu. Mereka percaya bahwa hutan dan harimau telah memberikan mereka kehidupan, dan mereka harus menjaga keseimbangan itu selamanya. Rahayu, yang kini semakin tua, tetap tinggal di pinggir hutan. Setiap malam, ia masih menatap ke arah pepohonan, mendengarkan suara-suara alam yang selalu menjadi bagian dari hidupnya. Dan di suatu malam, ketika bulan bersinar terang, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Dari dalam hutan, muncul 3 sosok besar. 3 harimau dewasa, gagah dan kuat, berjalan mendekatinya. Rahayu menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ketika mereka semakin dekat, ia mengenali mereka. Si Jalak, si Kuning, dan si Hitam. Mereka telah kembali. Air mata menggenang di mata Rahayu saat ia berdiri, menatap mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka tetap mengingatnya. Mereka tetap menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Tanpa rasa takut, ia mengulurkan tangannya. Si Kuning mendekat lebih dulu, menggesekkan kepalanya ke tangan Rahayu seperti dulu saat masih kecil. Si Hitam dan si Jalak mengikuti, berdiri di sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan, seolah bersumpah akan selalu melindunginya. Dan di malam yang sunyi itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rahayu tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Hutan telah menjadi rumahnya, dan harimau-harimau itu adalah keluarganya. Mereka telah kembali, dan untuk selamanya, mereka akan menjaga satu sama lain.